Dan untuk gambaran bagaimana kualitas real life-nya, gue melakukan komparasi di saat gue menyalakan TV gue dengan dicolokin si Bose Smart Soundbar 300 ini, dan juga di saat tidak dihubungkan. Dan gue mengcompare di berbagai skenario, mulai dari mendengarkan musik, mendengarkan lagu yang gue ciptakan, dan juga menonton film sampai main game. Action! Hai, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen bahas mengenai ini. Ini adalah Bose Smart Soundbar 300 atau Smart Soundbar 300 dari Bose. Cara bacanya Bose, bukan Bose, bukan Bose atau apapun itu, bukan. Cara bacanya adalah Bose. Dan sebenarnya ini bukan pertama kali gue mereview soundbar untuk Bose, karena sebelumnya gue udah pernah nge-review mengenai Bose TV speaker. Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi untuk nonton videonya, tapi nanti setelah video ini selesai. Karena di video kali ini gue pengen ceritain kenapa gue terkesima dengan soundbar yang satu ini. Kita mulai dari isi kotaknya. Di paket pembeliannya kalian akan mendapatkan remote, kemudian juga ada power cord, ada kabel optical, dan juga ada soundbarnya. Tentu saja. Tapi kalau TV kalian belum support kabel optical, kalian bisa pakai HDMI biasa aja ke device ini, karena ini juga support HDMI ARC atau Audio Return Channel, di mana ini HDMI-nya tidak hanya menampilkan video tapi juga bisa mentransmisikan audio. Dan ini udah support, jadi tenang aja. Dan untuk peletakan berdampingan dengan TV sebenarnya ini agak tricky kalau menurut gue. Meskipun ya ukurannya relatif kecil sebenarnya. 67 x 10 x 5 cm, jadi nggak terlalu besar dan bobotnya juga cuma 2,5 kg aja. Tapi TV gue itu stand-nya ada di tengah dan posisinya ya seperti itu tadi. Jadi ya sulit untuk meletakkan ini. Kalau terlalu maju takut jatuh atau di pinggir dari raknya, kemudian juga kabelnya kelihatan nggak terlalu bagus. Tapi kalau terlalu dekat dan di atas stand-nya gitu juga nggak enak aja, awkward aja dilihatnya. So, ini idealnya menurut gue untuk TV yang disebutnya ceker ayam atau stand-nya tuh ada di samping dari TV-nya. Itu lebih ideal. Atau kalau kalian pakai bracket, TV-nya digantung di tembok, udah, itu aman banget. Dan kalau kalian udah hubungkan si soundbar ini ke TV, ada fitur yang namanya auto wake dan juga bisa auto setting dengan TV-nya, sehingga kita bisa pakai remote TV untuk mengatur volume dari si soundbar ini. Dan ini nggak perlu pengaturan yang ribet-ribet sih, kalau buat TV gue bisa langsung auto detect. Gampang banget. Dan untuk sound quality di soundbar ini ada 4 buah full range driver, di mana ada 2 di depan dan 2 di samping, dan yang di samping ini punya kemiringan 45 derajat, jadi cakupan untuk suaranya bisa lebih luas. Kemudian di bagian tengahnya ini ada central tweaker, di mana memberikan clarity untuk suara-suara yang berkaitan dengan frekuensi tengah atau biasanya dialog atau suara manusia. Jadi kalau kalian nonton film atau ada adegan yang pakai suara manusia, di sini bisa kedengaran lebih jelas. Dan untuk gambaran bagaimana kualitas real life-nya, gue melakukan komparasi di saat gue menyalakan TV gue dengan dicolokin si Bose Smart Soundbar 300 ini, dan juga di saat tidak dihubungkan. Dan gue mengcompare di berbagai skenario, mulai dari mendengarkan musik, mendengarkan lagu yang gue ciptakan, dan juga menonton film sampai main game. 저건 내 거다. 네가 앞에서 만민이 평등하지. 맨날 물어보면 왜 나야? Projected profit loss, $7,300. 이모 같은 소리 하고 있네. The sun comes on snow. Happy holidays, dude. Man, the donation stand's getting robbed right now.
Dan dari berbagai skenario itu, gue merasa kalau Bose Smart Soundbar 300 ini memberikan kualitas yang cukup konsisten dan gue sangat-sangat kaget terutama di bagian gaming. Karena ketika gue main game, terutama untuk penjajalan yang tadi, ketika main game Miles Morales di PS5, gue mendengar hal yang selama ini mungkin tidak terdengar jelas selama ini. Jadi kalau ketika karakter Spider-Man-nya ini pergi ke jalanan gitu ya, jalan kaki lah ibaratnya, nggak gelantungan, itu masyarakat di sekitar dari Spider-Man itu biasanya memberikan dialog spontan gitu loh, kayak memberikan interaksi. Dan selama ini kalau di TV gue itu suaranya nyebar. Suaranya itu tidak terasa direct ke kuping gue karena speakernya ada di belakang, kemudian juga ruangannya agak besar, jadi menyebar kemana-mana dan clarity-nya nggak masuk langsung ke kuping gue gitu. Tapi ketika audionya gue rubah ke soundbar, itu gue kaget, itu bener-bener clear banget, clarity-nya jelas banget, bahkan lebih dynamic kalau menurut gue. Dan gue ngebayangin kalau kalian main game yang lebih action lagi pakai soundbar kayak gini, gue rasa akan lebih oke lagi. Apalagi kalau gamenya itu yang audio sensitif, kayak game stealth atau spy yang memang ada suara step itu sangat-sangat penting ya. Gue rasa audio yang bagus itu akan sangat membantu. Dan juga lebih optimal lagi sebenarnya kalau kalian pakai pengaturan menggunakan aplikasi dari Bose Music. Dan aplikasinya ini tinggal kalian download aja di Play Store maupun App Store. Dan di sini kalian bisa mengatur banyak hal terkait dari Bose ini, mulai dari volume sampai yang paling gue suka adalah pengaturan audio latency. Pengaturan latency ini untuk mencegah out of sync atau juga lip sync antara musik dan juga video. Dan ini biasanya terjadi kalau kalian nonton film, antara gambar yang ditampilkan dan audio kadang-kadang tidak sinkron seperti ini. Nah, itu bisa diperbaiki dengan menggunakan aplikasi tadi. Jadi kalian tinggal atur aja berapa milisecond yang diperlukan. Nggak selalu harus 0, ya, nggak harus selalu zero latency. Kadang-kadang perlu disesuaikan sedikit supaya terdengar atau terlihat lebih natural. Dan kalau mau lebih natural lagi, nggak cuma itu, kalian juga bisa menambahkan aksesoris tambahan, yaitu adalah bass module 500 dari Bose. Dan percaya deh, ini benar-benar penambahan yang signifikan. Jadi dengan menandemkan Smart Soundbar 300 dengan bass modul 500, menurut gue ini adalah kombinasi yang enak banget untuk dengerin musik. Apalagi kalau kalian suka dengerin musik lo-fi kayak gue, itu chill gitu musiknya, dan sumpah ya, low frekuensinya itu enak banget. Kalau katanya Divi dari Gadgetainment yang ngejajal bareng gue, itu bisa menggetarkan jantung. Segitu low frekuensinya, jadi itu enak banget, dengnya tuh berasa banget. Kalau di sini memang low frekuensinya ada, cuman ya jelas bass modul itu punya alasan kenapa dikasih nama bass modul. Jadi low frekuensinya itu benar-benar hit banget, itu enak banget. Kemudian kalau kalian juga mau menambahkan speaker-speaker lain dari Bose untuk menjadi sebuah rangkaian seperti home theater juga bisa, apalagi kalau pakai aplikasi itu jadi lebih gampang lagi. Dan overall gue suka banget sama soundbar ini, memberikan quality yang menurut gue konsisten dari produk-produk Bose yang sebelum-sebelumnya. Dan makin kesini ini makin oke kalau menurut gue, dan gue memang penggemar Bose dari dulu. Apalagi karena mungkin kalian banyak yang belum tahu juga, Bose itu adalah pelopor dari noise cancelling technology yang mungkin sering kalian pakai di perangkat audio kalian. Jadi ya sebagai sebuah pelopor, Bose itu punya track record yang bagus banget. Jadi ya produknya nggak heran bisa memberikan quality yang seperti ini. Jadi ini gue suka banget, gue puas banget, dan memang keberadaan dari bass modulnya itu adalah hal yang signifikan, tapi tanpa itu juga menurut gue ini udah oke. Dan di penghujung video ini gue ada informasi bagus buat kalian, terutama yang pengen beli si Smart Soundbar 300 ini. Jadi kalau kalian pengen beli bundling Smart Soundbar 300 dengan bass modul 500 ini, kalian bisa langsung aja ke toko officialnya Bose di Tokopedia dan gunakan kode promo berikut ini supaya kalian bisa dapat cashback 1,53 juta.
Dan ini berlaku mulai dari 16 Februari 2021 sampai 2 Maret 2021. Dan untuk informasi lebih lanjut, cek aja deskripsi dari video ini. Dan sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan sekian dari Wisnu Kumoro pamit. Dadah!